Recording in progress. Salam hangat sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali kita jumpa lagi di ritual Kamis malam kita, yaitu obrolan hati pena. Kali ini adalah episode yang ke-191, artinya sudah 191 minggu kita bertemu secara virtual untuk kita sama-sama memperkaya wawasan, memperkaya sudut pandang, dan juga bertukar pikiran mengenai isu-isu yang sedang hangat di ranah nasional, internasional, ataupun isu yang berkaitan dengan kepenulisan. Di episode kali ini, kita juga mau mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional, begitu ya. Dan rasanya Hari Kebangkitan Nasional membawa kita untuk refleksi lebih dalam, terutama di situasi kita pada saat ini, begitu ya. Apakah kemanakah kebangkitan nasional kita arahnya, begitu ya? Karena sejauh ini yang kita lihat sudah juga banyak gejala-gejala mengenai munculnya barangkali penindasan atau pembungkaman suara atau situasi-situasi di mana kita mulai terusik secara hubungan sosial, begitu ya. Di episode kali ini kita akan bahas lebih jauh mengenai kebangkitan nasional atau kebangkitan otoritarianisme. Bersama saya Amelia Fitriani dan juga Kak Milastri Muzakar selama 2 jam ke depan. Menarik karena narasumber kita juga seorang yang luar biasa. Tapi sebelum itu, izinkan kami membuka dengan sebuah video pengantar. Silakan Mas Bayu. Di tengah peringatan Hari Kebangkitan Nasional, kita diajak kembali bertanya, kemana arah kebangkitan bangsa hari ini bergerak? Apakah kita sedang menyaksikan tumbuhnya kesadaran kolektif yang memperkuat demokrasi dan ruang kebebasan warga? Atau justru muncul gejala yang mengarah pada menguatnya praktek-praktek otoritarianisme dalam wajah yang baru? Perdebatan ini bukan sekadar soal politik, melainkan tentang masa depan demokrasi, keberanian berpikir kritis, serta posisi warga dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Karena kebangkitan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan, tetapi juga oleh keberanian menjaga akal sehat dan kebebasan berpikir. Melalui obrolan Hati Pena ke-191, mari bersama mendengarkan pandangan dan refleksi dari penulis sekaligus intelektual publik Oki Madasari, bersama para host Mila Muzakar dan Amelia Fitriani. Oke, rasanya sebetulnya kita ingin positif begitu ya, memandang masa depan bangsa ini inginnya. Tapi jujurnya kalau saya pribadi setiap baca belakangan ini, situasi ekonomi bikin deg-deg situasi demokrasi kita dan situasi sosial kita kok seperti ini begitu ya. Itu yang akan kita mungkin bisa diskusikan lebih lanjut. Begitu Kak Mila? Iya, betul sekali Kak Amel. Ya, jadi malam ini menarik karena bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ya kemarin ya tanggal 20. Iya. Nah, kita juga pengen lebih dalam apa sih kalau memang gejala Mila, kuat. suaranya terlalu kecil, bisa lebih dekat kali, Mil. Halo, halo, Ya, halo. betul. Oke, sudah clear. Iya. Jadi kita pengen melihat sejauh mana sih kalau memang kebangkitan otoritarianisme itu mulai menguat, nah sejauh mana dan seperti apa bentuknya begitu ya. Karena Iya. kabarnya kan saat ini ada banyak pembungkaman, termasuk misalkan salah satunya film Pesta Babi ya, yang banyak Hmm. dibubarkan di mana-mana di 28 titik kabarnya sampai saat ini. Di kampus-kampus pun dilarang misalnya. Kemudian juga yang lain gejalanya adalah misalnya adanya perubahan hukum secara sepihak begitu ya, tanpa adanya diskusi dengan DPR dan lain-lain. Jadi demi kepentingan kekuasaan si undang-undang, si peraturan-peraturan itu bisa diubah secara cepat, kilat, instan gitu ya. Nah, apakah ini merupakan tanda-tanda gitu ya menguatnya otoritarianisme di Indonesia saat ini?
juga Ya. di dunia digital gitu ya. Di dunia digital itu beberapa video di take down gitu ya, kabarnya karena kepentingan penguasaan kekuasaan juga. Ini yang pengen kita bahas lebih dalam bersama Mbak Oki tentunya ya, seorang penulis dan juga seorang aktivis juga nih Kak Sosiolog, Amel ya, ya, sosiolog. sosiolog. Jadi tepat sekali kalau ini berbicara melihat soal otoritarianisme. Itu ya Kak Amel ya. Iya, Mbak Oki Madasari juga pernah menulis, ada novelnya yang terkenal Kamila. Novel Entrok itu juga paling tidak menggambarkan bagaimana situasi otoritarianisme di era rezim Orde Baru, tapi dari sudut pandang perempuan, feminis begitu. Kita mungkin bisa dapat gambaran lebih besar, dan ini terbuka untuk kita bertukar pandangan begitu ya dalam diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Oki, apa kabar? Selamat malam, Amel, Mila, Selamat teman-teman malam. semua, senior-senior di Satu Pena. Semoga Wih. sehat dan dengan semangat Hari Kebangkitan, jadi ini ya, semangatnya menyala. Semangatnya masih menyala, optimismenya masih menyala, karena itu kita mau bahas lebih lanjut gimana ya caranya kita untuk optimis nih. Jujur saya masih deg-degan juga, apalagi berita kemarin soal apa BI rate dan segala macamnya itu. Oke, mungkin kita akan dengar dari Mbak Oki sebagai pengantar begitu ya, mungkin setengah jam, more or less begitu. Nanti kita sambung dengan diskusi dan bertukar pikiran untuk sahabat Satu Pena di ruang virtual ini. Silakan Mbak Oki. Ya, terima kasih Amel, terima kasih Mila. Pertama saya mau mengapresiasi judul dari diskusi ini ya, bagus sekali. Jadi bangkit kebangkitan nasional atau kebangkitan otoritarianisme. Nah, ini kelihatan sekali panitia sudah bisa menangkap apa yang sedang terjadi di Indonesia hari ini, apa kegelisahan kolektif kita, apa yang tersimpan dalam benak setiap orang. Sehingga ketika ada ritual seremonial perayaan sebuah hari kenegaraan, kita bukan sekedar latah untuk selamat Hari Kebangkitan Nasional, tapi kemudian kita ditarik untuk melihat apa yang sedang terjadi hari ini. Nah, dan menyandingkan antara Hari Kebangkitan Nasional dengan Hari Otoritarianisme Nasional. Nah, ini sangat menarik, sangat kuat, sangat sebuah ironi sebenarnya yang bisa kita elaborasi lapis demi lapis. Pertama, kita harus saya pikir kita perlu untuk berangkat dari Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri. Jadi setiap 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan tentu sudah semuanya paham, semuanya sudah familiar dari bangku sekolah bahwa itu dimulai dari organisasi namanya Budi Utomo, bahwa itu adalah cikal bakal nasionalisme. Nah, yang menarik adalah yang ingin saya kembali garis bawahi, ketika sekarang diskusi kita ini digelar oleh Perhimpunan Penulis Indonesia. Nah, ada satu benang merah yang perlu kita untuk pertautkan. Jadi kesadaran nasional, kesadaran atas kebangkitan sebuah bangsa tahun 1908 itu dimulai, dirintis oleh kaum terpelajar, oleh para intelektual pada zaman itu. Mereka adalah orang-orang yang menulis. Mereka adalah orang-orang yang belajar. Mereka adalah orang-orang yang mengenyam pengetahuan dan pendidikan. Nah, organisasi seperti Satu Pena gitu kan, akhirnya menjadi harapan, bagian dari harapan hari ini untuk membangkitkan kembali optimisme. Kalau tadi pertanyaannya, karena kita nggak mungkin, tujuan kita diskusi hari ini kan sebenarnya untuk merawat optimisme. Karena kalau kita cuma mau sekedar pesimis, nggak perlu diskusi, udah di rumah aja nonton pidato presiden. Nah, itu sudah pasti pesimis karena. Jadi kita bertemu di sini untuk menyalakan optimisme, dan salah satu yang patut menjadi alasan kita untuk tetap optimis adalah mereka yang menulis, mereka yang menjadi penulis dan kemudian berserikat, berhimpun dalam organisasi Satu Pena, memiliki kesadaran bahwa ada yang harus diperbaiki. Memiliki kesadaran bahwa ternyata semangat kebangkitan nasional yang sudah dicanangkan 1908 itu tidak betul-betul terejawantahkan, termanifestasikan dalam Indonesia hari ini. Nah, di titik ini saja kita sudah punya alasan untuk tetap optimis karena ternyata penulis-penulis nggak tidur, penulis-penulis nggak terbuai, dan penulis-penulis tidak termakan oleh ilusi-ilusi
palsu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga patut menggarisbawahi bahwa tahun 1908 ketika Budi Utomo dideklarasikan, lalu kemudian disebutlah sebagai cikal bakal nasionalisme awal Indonesia. Nah, yang digarisbawahi kan kesadaran bahwa kita ini satu bangsa gitu kan. Walaupun itu nanti akan ada Sumpah Pemuda di 1928, tapi 1908 itu sudah ada cikal bakalnya itu bahwa kita ini sedang sama-sama menghadapi penindasan, penjajahan oleh kekuasaan yang seharusnya tidak berhak atas ini semua. Kita ini sedang menyaksikan atau menjadi korban dari sistem yang tidak adil. Dan upaya untuk merebut kedaulatan harus dimulai, upaya untuk menuntut keadilan harus dimulai. Kan itu sebenarnya kira-kira dalam bahasa yang mudah dimengerti apa yang dicanangkan, apa yang dibangkitkan tahun 1908 itu kesadaran bahwa kita satu bangsa, kesadaran bahwa kita harus berupaya untuk merebut kemerdekaan. Nah, fast forward ke sekarang hari ini, ketika kita sudah menuju 81 tahun kemerdekaan, dan di Mei ini selain Hari Kebangkitan Nasional, kita juga sedang memperingati 28 tahun reformasi. Nah, kan pertanyaannya kan apakah semangat nasionalisme, semangat kebangsaan, semangat kesetaraan yang waktu itu sudah mulai menjadi cikal bakal kebangkitan itu sudah betul-betul hidup di dalam bangsa kita hari ini? Nah, tentu saja jawabnya enggak kan. Kita bisa melihat ada banyak persoalan dalam berbagai sektor, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, yang akhirnya kembali menempatkan rakyat, bangsa itu menjadi lapis kedua gitu. Kalau dulu kan lapis kedua dari penjajah kan. Yang lapis pertamanya adalah kaum penjajah. Kaum lalu dibedakan secara kulit waktu itu kan, kulit putih, Asia, lalu baru kemudian pribumi gitu. Nah, kalau sekarang pun kita juga bisa melihat hierarki, kita bisa melihat level-level ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ketidaksetaraan yang dibentuk oleh penguasaan modal. Jadi mereka yang punya modal lebih banyak akhirnya bisa membuat aturan main. Mereka yang punya modal lebih banyak bisa mengeruk keuntungan lebih banyak. Nah, itu kan juga bentuk ketidaksetaraan yang terjadi di Indonesia hari ini. Lalu yang kedua, kita juga bisa melihat hierarki atau ketidaksetaraan itu dibentuk oleh latar belakang profesi. Nah, yang menarik, profesinya bukan karena kalau kamu dokter artinya kamu lebih dianggap priayi daripada yang lain. Yang kayak gitu sudah lewat. Itu mungkin zaman Umar Khayyam menulis bukunya para priayi, kita bisa melihat kastanisasi dari yang sifatnya seperti itu. Yang sekarang kita bisa melihat di mana-mana militer, tentara, parcok, polisi itu yang lebih dianggap punya keunggulan, terutama kalau di Indonesia hari ini tentara ya, militer. Makanya kita bisa melihat militerisme strike back gitu, remiliterisasi. Kita bisa melihat militerisme terjadi di berbagai sektor kehidupan. Nah, reason yang dicoba untuk dibangun adalah asumsi mitos bahwa tentara itu lebih unggul, lebih pintar, lebih siap untuk menanam jagung daripada petani, lebih siap untuk memimpin perusahaan daripada orang yang belajar bisnis di bangku sekolah gitu kan, lebih siap untuk masuk dalam sektor pemerintahan dibandingkan mereka yang berasal dari sipil. Nah, jadi mitos-mitos itu sengaja dipelihara tuh tentang supremasi militer yang lebih tinggi daripada sipil. Akhirnya kita bisa melihat
militerisme terjadi di setidaknya dalam tesis saya terjadi di 5 area. Yang pertama, politik pemerintahan. Nah, sekarang kita bisa melihat militer menjadi menepati jabatan-jabatan sipil. Militer juga digunakan untuk mengubah pola pikir para pemimpin di sektor politik. Misalnya, ketika ada retreat pejabat, retreat menteri, retreat kepala daerah, retreat kepala DPRD, ketua DPRD. Yang digunakan pola pikir militer, seragamnya aja harus pakai militer gitu. Nah, jadi militer yang dianggap pokoknya paling bagus dan akhirnya itu menguasai sektor politik. Lalu yang kedua, sektor ekonomi. Kita bisa cek di banyak BUMN, komisarisnya, eksekutifnya, banyak purnawirawan tentara. Sektor ekonomi juga bisa lihat bagaimana keterlibatan tentara dalam Koperasi Merah Putih, keterlibatan tentara dalam berbagai bisnis di sektor ekonomi, termasuk ada tentara yang jadi dirjen di kementerian, kan kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga, kita lihat tentara di sektor pangan dan lingkungan. Bagaimana tentara sekarang juga bersemangat untuk membangun dapur MBG, gitu. Lalu saya tadi barusan juga baca ditegaskan lagi bahwa tentara akan nanam jagung. Waktu itu kan sudah ada food estate gagal, nah sekarang ditegaskin lagi tentara akan menanam jagung, singkong dan segala komoditi itu. Jadi betul-betul tentara akan masuk dalam sektor pangan dan sektor lingkungan. Nah, di sektor lingkungan ini kalau tentara masuk, kita akan melihat bagaimana nanti konflik-konflik agraria itu semakin marak. Konflik-konflik perebutan sumber daya alam, perebutan tanah, itu akan semakin meruncing karena tentara pasti akan tidak lagi netral. Dia akan berpihak pada pemodalnya. Nah, itu patut diwaspadai. Yang keempat adalah militerisme dalam sektor pendidikan. Jadi kalau teman-teman ngikutin berita, ini sudah fix, nggak dibantah lagi. Nanti yang mendapat beasiswa LPDP akan diberi pembekalan oleh tentara. Akan diwajibkan baris berbaris. Dan akan lebih dari itu kan sebenarnya di pembekalannya itu kan ada semacam brainwash. Nah, ini kan agak memprihatinkan. Pendidikan tentara dan pendidikan sipil itu beda. Pendidikan tentara itu hanya ada 2 kata. Siap. Ya kan? Izin, siap. Siap gitu. Siap salah. Cuma itu aja. Sementara kalau pendidikan kita, pendidikan sipil, pendidikan yang hendak kita bangun, pendidikan yang kita harapkan untuk bisa menghasilkan generasi terbaik bangsa, itu justru membutuhkan ruang perdebatan, membutuhkan ruang diskusi kritis. Di sekolah-sekolah kita, kalau ada anak sekolah berani mempertanyakan guru, itu bagus. Itu tanda pendidikannya berhasil. Tapi kalau dalam logika pendidikan militer nggak boleh ada mempertanyakan itu. Jadi ketika kemudian militer masuk ke ruang-ruang pendidikan, baik itu lewat pembekalan LPDP atau kemudian ada ngasih kuliah, waktu itu juga udah masuk ke UI dan sebagainya. Nah, ini ancaman besar bagi intelektualisme kita. Ini ancaman besar bagi masa depan pendidikan kita. Nah, kalau kita sekarang berkumpul di sini atas nama penulis, atas nama kaum intelektual, kita harus nggak boleh menerima. Ini ancaman buat kita. Lalu yang kelima adalah militerisme di sektor kebudayaan. Nah, ini yang sedang terjadi. Bagaimana penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan. Perspektif yang dipakai perspektif militer itu. Karena kan sumber kebenarannya sumber militer. Oh, 98 nggak ada itu pemerkosaan. Nah, itu kan perspektif militer. Oh, Soeharto harus jadi pahlawan. Nah, itu kan perspektif militer. Karena Pak Harto itu benar-benar bapak militer banget. Dan yang kita gugat kan sebenarnya militerisme yang dulu dipimpin oleh Soeharto zaman Orde Baru. Nah, sekarang Soehartonya pahlawan. Ya gimana lagi kan kita? Itu kan bentuk militerisme di bidang kebudayaan. Nah,
Belum nanti kalau kemudian ada tadi disebut Tama Mila itu tadi, orang nonton film didatengin aparat, dilarang. Itu betul-betul bentuk nyata dari militerisme di sektor kebudayaan itu. Nah, kalau ini nanti terus berlangsung seperti ini, diskusi-diskusi kayak gini bisa dilarang nih selangkah lagi kalau kita nggak terus menyuarakan dan menolak itu gitu. Kita akan kembali ke masa-masa di mana bukunya Pram dilarang, buku yang dianggap kritis nggak boleh beredar. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah habis kita, sudah nggak ada lagi kebangkitan nasional, nyungsep nasional dan otoritarianisme. Jadi mungkin sekarang kita masih mau berpositif thinking, kita akan bilang bahwa ini otoritarianisme mulai bangkit, bahasa kita mulai bangkit atau ada tanda-tanda gitu kita. Tapi kalau keadaan kayak gini dibiarkan terus dalam waktu beberapa bulan lagi sudah benar-benar kita hidup di otoritarianisme. Nah, jadi dengan tanda-tanda itu, kenapa saya bilang bahwa memang kebangkitan otoritarianisme itu nyata? Karena militerisme itu salah satu tanda nyatanya. Militerisme itu hanya akan ada dalam sistem otoriter. Militerisme itu tidak ada dalam sistem demokrasi. Militerisme dan demokrasi itu sesuatu yang bertolak belakang. Dalam sistem demokrasi yang kita mau tegakkan adalah supremasi sipil. Nah, militerisme itu kan bertolak belakang dengan itu. Jadi ini dua hal yang sangat bertolak belakang. Kalau kita mau percaya pada demokrasi, kita harus tolak militerisme. Kalau kita masih percaya bahwa demokrasi itu menjadi cara kita dalam berbangsa, ya kita harus berani untuk mengatakan tidak pada militerisme. Lalu karena ini kita teman-teman ini sesama penulis, saya juga perlu untuk merefleksikan ya ketika tadi Amel menyebut novel saya Entrok itu. Tahun 2010 saya menerbitkan Entrok ya, jadi 16 tahun lalu. 16 tahun lalu saya sama sekali nggak berpikir situasinya akan kembali seperti ini. Waktu itu saya berpikir bahwa Entrok perlu ditulis untuk mengingatkan, untuk memerawat ingatan bahwa dulu kita pernah begini loh gitu kan. Nah, tapi kemudian ketika sekarang Entrok dibaca oleh generasi hari ini, Gen Z, setiap kali ada halaman mereka bilang, wah ini yang sekarang sedang terjadi. Atau setiap kali ada kejadian, misalnya waktu itu penjual es gabus ditangkap tentara, ditendang sama tentara. Wah ini seperti yang terjadi di Entrok. Oh ini seperti yang terjadi di Entrok gitu. Jadi memang kita seperti melihat film yang diputar ulang. Situasi hari ini militerismenya itu sudah serupa dengan apa yang terjadi di masa Orde Baru. Nah, lalu kita sebagai penulis, salah satu yang perlu kita lakukan adalah kita perlu terus menyebarkan awareness ini lewat karya gitu. Dan misalnya saya sudah melakukannya lewat karya sastra, lewat novel. Nah, Bapak Ibu yang di sini mungkin juga perlu menulis dalam berbagai produknya. Apalagi ketika nanti sensor semakin masif, maka ruang yang lebih fleksibel untuk itu kan sastra fiksi. Walaupun nanti kalau udah otoriter beneran, nulis fiksi pun susah gitu kan. Tapi at least dalam situasi yang masih bisa dikendalikan ini, menulis fiksi, menulis karya sastra, puisi, cerpen, prosa, atau menulis opini dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, itu akan menghindari kita dari delik perlaporan gitu loh. Karena kita ada dasarnya gitu. Sekarang ini dikit-dikit ada deliknya, sedikit-dikit dilaporin gitu. Ini kita kan jadi gentar nih. Banyak saya bertemu dengan banyak orang yang mulai takut bersuara, banyak anak muda yang mulai takut untuk menyampaikan pendapat gitu. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, salah satu yang saya bilang adalah coba sampaikan dalam bentuk puisi. Coba sampaikan dalam bentuk fiksi saja kayak gitu. Ini salah satu jembatan untuk kita bisa tetap merawat harapan, bisa tetap merawat keberanian, tapi dengan tetap aman gitu. Nah, kita juga perlu mencatat bagaimana buntut dari demo besar Agustus 2025 lalu, lebih dari 1.000 orang tak bersalah dijadikan tersangka kan. Nah, ini kan juga bentuk bagaimana otoritarianisme itu sudah
sudah membuat orang yang mau demo di jalanan pun sekarang lebih takut gitu. Sekarang ini banyak kawan-kawan aktivis, anak SMA di Kediri, termasuk Ahmad Faiz Yusuf, si penulis muda itu, dia masih menunggu vonis. Kita berharap semoga vonisnya bebas ya, tapi ini juga menunjukkan bagaimana mungkin seorang anak SMA, penulis yang baik, ditangkap, dituduh provokator. Nah, ini juga menjadi tanda-tanda kita dalam melihat apa yang terjadi. Jadi untuk menutup pemaparan saya, karena nanti saya pikir diskusi akan lebih asyik, saya mau mengatakan bahwa ketika sejarah dimanipulasi, ketika sejarah semakin dibengkokkan narasinya, maka biarkanlah sastra tetap bercerita. Lalu yang kedua, ketika represi terjadi di mana-mana, ketika pembungkaman terjadi di mana-mana, mari kita tetap terus merawat keberanian lewat cerita, lewat tulisan, lewat karya sastra. Begitu, kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Oki, menarik nih. Ya, karena yang disayangkan adalah kok novelnya Entrop jadi relate ya, padahal pengennya tuh nggak relate gitu ya. Harapannya sebetulnya jangan relate deh anak-anak Gen Z, tapi ternyata yang baca saat ini dia bisa mencerminkan, melihat cerminan dari situasi Entrop yang sebetulnya menggambarkan era Orde Baru begitu ya, pada era seperti saat ini. Sayang sekali begitu ya. Walaupun itu juga membuktikan bahwa Mbak Oki penulis yang cukup piawai menggambarkan situasi Orde Baru begitu ya. Tapi sayangnya kita bisa melihat cerminan itu paling tidak gejala-gejalanya, kalaupun tidak secara menyeluruh atau belum secara menyeluruh, mudah-mudahan tidak. Seperti kata Mbak Oki tadi, sebetulnya inginnya kita tuh merawat harapan. Tapi yang aku catat betul adalah, tapi kita tetap harus jaga diri. Harus tetap aman. Itu yang bikin, loh kok tetap aman? Emang kita nggak aman ya? Ya gitu ya Kamila, kayak kemarin kita nonton Pesta Babi juga walaupun di ruang private kita deg-degan, aman nggak ya? Oke Bapak Ibu di ruang virtual ini yang mau bertukar pikiran, mau bertanya, mau berpendapat, boleh silakan raise hand, nanti kita undang satu persatu. Kamila, Ya, ya, terima kasih Pak Oki. Singkat tapi itu memeras agak dekat lagi Kamila, Pak punten. Oki. Ya, Halo, halo, iya, sudah clear. clear? Iya, ya. Tadi Pak Oki itu bagus sekali memetakan di beberapa sektor ya, ada 5 sektor terkait dengan gejala atau ciri-ciri bangkitnya otoritarianisme dan budaya, pendidikan dan seterusnya. Nah, pendidikan itu saya baru dengar ya bahwa ternyata teman-teman nanti dapat LPDP itu kemudian akan training begitu ya oleh militer. Wah, itu gawat sekali ya. Nah, tapi saya juga pengen sebelum ke teman-teman ya, Kak Amel ya, berharap Pak Oki juga bisa eksplor. Kalau kita berangkat dari Hari Kebangkitan Nasional itu kan tadi Pak Oki sudah sampaikan berawal dari terbentuknya Budi Utomo yang diberangkatkan oleh anak muda pada saat itu kan. Nah, kalau kita bandingkan dengan anak muda di masa sekarang ya, Gen Z, Alpha, sekarang itu Hmm, kan juga punya cara-cara ya, cara-cara mereka melawan atau paling tidak bersuara gitu ya. Apalagi hmm, sekarang itu banyak Gen Alpha, anak-anak SD loh ya, itu mereka hmm, bikin konten TikTok, di IG gitu ya, bagaimana mereka melawan Papua misalkan ya, dia bicara soal Papua yang kaya tapi kok miskin gitu ya, misalnya begitu. hmm. Jadi ada banyak tuh sekarang mulai muncul konten-konten kayak gitu. Nah, mungkin Mbak Oki bisa ekspor juga seperti apa sih bentuk-bentuk perlawanan mungkin ya, atau pertahanan diri generasi Ya. sekarang, generasi Z, Alpha, dalam merespon otoritarisme ini gitu ya. Mungkin ada benang merahnya dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda di masa lalu. Budi Utomo itu ya, itu bisa diekspor dulu sebelum kita Hmm, jauh ya Kak Amel ya. ya, oke. Tuh. Oke, bentuk baru ini perlawanan akan gejala barangkali ya, gejala otoritarianisme di kalangan anak muda begitu ya, lewat konten-konten terutama. Mbak Oki perhatiin juga nggak nih? Oh iya, iya. Jadi kita ini dalam bahasa saya sebenarnya seiring dengan perubahan zaman, kita juga memasuki era baru bentuk perlawanan. Nah, salah satu yang paling kentara adalah kehadiran teknologi informasi. Sekarang ini setiap orang punya akses pada informasi dan punya akses pada media. Zaman dulu kita mau nulis, kita hanya tergantung pada satu media, pada media tertentu. Zaman sekarang, kiat kita lah masing-masing medianya. Sosial media kita,
adalah media itu sendiri. Bahkan kalaupun dibilang follower kita kecil, dengan konten yang kuat, tetap bisa viral, tetap bisa memberikan dampak. Nah, ini bukan sekedar utopia, tapi sudah memberikan contoh nyata. Kalau teman-teman ingat demo besar peringatan darurat waktu itu salah satu demo terbesar pasca reformasi. Itu menggabungkan antara kekuatan sosial media lalu bertransformasi menjadi gerakan nyata dalam demonstrasi, gerakan nyata dalam ruang publik yang bisa menekan akhirnya elit untuk mengurungkan niatnya kan waktu itu. Waktu itu mau merevisi undang-undang pilkada dan sebagainya, nggak jadi. Lalu kemudian Agustus kemarin ketika Afan dilindas itu kan juga gelombang protesnya itu terjadi lewat sosial media. Awareness-nya masyarakat se-Indonesia itu lewat sosial media. Bahkan mereka yang sebelumnya mungkin bisa dianggap apolitis, nggak mau ikut-ikutan ngomong politik, saat terjadi Afan itu tiba-tiba serentak mau ngomong politik. Dan semuanya bersuara lewat sosial media. Jadi itu semua nggak bisa dinafikan. Justru kita harus mengkapitalisasi itu. Kita harus memanfaatkan itu. Makanya saya selalu bilang bahwa sosial media memang ada banyak hal yang bisa kita kritisi, tapi saya tidak akan pernah mengatakan, udah kita nggak usah main sosial media. Enggak. Kita justru harus merebut ruang itu. Kita harus merebut ruang sosial media, kita harus perkaya sosial media dengan narasi-narasi alternatif, kita harus perkaya sosial media dengan konten-konten yang memang menyuarakan suara hati nurani, keadilan dan sebagainya. Nah, nanti lawannya kita bertemu dengan lawan-lawan konten yang digerakkan oleh modal, lawan-lawan konten yang diproduksi oleh kekuasaan. Nah, kayak gitu ya. Memang tapi itu bukan berarti kita kemudian harus menyingkir, justru kita harus makin aktif. Nah, disinilah peran orang-orang seperti kita saya rasa. Untuk terus nulis di sosial media, untuk terus membanjiri sosial media agar informasi itu seimbang. Lalu yang kedua, bentuk dari perlawanan itu juga saya lihat sekarang ini harus lewat pendekatan kreatif. Jadi kreatif resisten itu sekarang akan menjadi model baru perlawanan. Sudah bukan sekedar seperti zaman dulu lagi, tapi kita harus mengedepankan pendekatan-pendekatan kreatif. Nah, makanya itu pendekatan dalam bentuk karya sastra, puisi, lagu, konten-konten kreatif. Nah, itu yang nanti akan juga berdampak pada masyarakat luas, membangun kesadaran seperti yang dulu dilakukan Budi Utomo, dan bahkan membawa perubahan. Begitu. Cuma sayangnya kalau di anak-anak Gen Z sekarang gitu ya, kalau di konten media sosial seringnya mencari amannya dengan mengganti kata Indonesia dengan Konoha atau dengan Wakanda atau dengan Switzerland. Oh, cari cara aman barangkali ya, cuma kok agak miris begitu ya. Rasanya sulit sekali menyebut secara eksplisit nama negara yang kita diami sendiri begitu. Ya mungkin takut kan, karena mungkin takut dan mungkin juga itu bahasa yang itu sebenarnya udah kayak bahasa satir gitu loh, sarkas gitu. Tapi ya itu bentuk ekspresi anak sekarang lebih disimak juga gitu. Menarik ya. Tapi ini sudah banyak yang raise hand nih. Mungkin mau juga bertukar pandangan dari saya undang nanti secara berurut Pak John Minofri, Pak Rainer dan Pak Ahkam dan Bapak Ibu yang lain yang mau juga bertukar pandangan boleh raise hand, nanti kita undang satu persatu. Pertama ke Pak John Minofri, silakan. Ya, makasih Amel, makasih Mila. Makasih Mbak Oki, saya menikmati pemaparannya dan saya setuju semua itu. Mbak Oki udah list semua hal-hal yang kita pikirkan. Militer ada di mana-mana ya, dari pendidikan sampai masuk dapur ya. Itu kan keterlaluan ya, militer masuk dapur. Kemudian di koperasi, di mana-mana lah ada ya. Jadi sama kira-kira dibandingkan dengan zaman Orde Baru. Pertanyaan saya ya, itu kan reformasi baru satu generasi lah katakan. Kenapa kayaknya reformasi nggak berhasil? Kenapa berulang kembali gitu kesalahan yang sama yang telah dibuat bangsa ini tahun 80-an, 70-an, dan sekarang kembali lagi seperti itu. Sebenarnya kalau Mbak Oki lihat, apa sih masalah utama bangsa ini kok nggak pinter-pinter gitu loh ya?
melakukan kesalahan yang sama sehingga kita tidak maju-maju ya. Kalau indikasinya yang paling gampang adalah dolar ya. Dolar itu sejak reformasi sampai sekarang sebenarnya nggak pernah menguat. Nggak, sorry, rupiah. Rupiah itu nggak pernah menguat ya. Naik terus ya. Dolarnya naik terus gitu. Rupiahnya lemah terus. Itu kita nggak apa ya, kayak nggak belajar gitu ya dari masa lalu itu. Nah, menurut Pak Oki apa nih? Causa prima ini bangsa ini begini nih kenapa ya? Kenapa militer itu gampang sekali mengaduk-ngaduk kita gitu, bangsa yang besar ini gitu sampai 300 Hmm. juta dan berpendidikan dan pintar-pintar orangnya gitu. Begitu aja, Mbak. Makasih. Oke. Oke, terima kasih Pak John. Jangan-jangan kekurangan orang-orang intelektual kah? Tapi rasanya enggak ya. Gimana Mbak Oki? Kekurangan intelektual jelas enggak. Kekurangan intelektual jelas enggak. Karena saya akan berangkat dari 98 aja, karena itu yang terdekat ya. 28 tahun lalu kita sudah punya sebuah gerakan rakyat yang berhasil menumbangkan pemimpin otoriter gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kok yang dulu kita turunkan secara susah payah, situasinya berbalik ke situ nih. Jadi mungkin kita bisa fokus ke apa sih yang salah di 98 itu gitu. Nah, salah satu analisisnya pertama adalah memang 98 itu bahkan gagal untuk mewujudkan list dalam agenda reformasi itu. Jadi kan di agenda reformasi itu kan ada listnya tuh. Adili Soeharto lah, apalah apa gitu. Ada beberapa list, nanti bisa dicek teman-teman di Google. Nah, kita sebagai sebuah bangsa gitu tidak teguh untuk memperjuangkan itu. Jadi selalu gerakan massa itu tidak betul-betul memperjuangkan agenda. Begitu Soeharto turun ya udah selesai gitu kan. Business as usual. Tapi agenda list yang sudah dirancang untuk mengubah sistem yang lebih baik, untuk benar-benar secara substansial memperbaiki Indonesia itu tidak terjadi. Makanya yang terjadi cuma pergantian pemain sementara pula. Karena begitu berjalan 15-20 tahun, pemain lama pun balik lagi. Pemain lama yang dulu disingkirkan itu balik kembali. Karena memang tidak ada penegasan mana yang salah. Tidak ada penegasan ke pertanggungjawaban hukum. Impunity kan bahasanya kan. Dari dulu kita selalu melanggengkan impunitas. Semuanya dianggap ya udahlah gitu. Nah, tapi masalahnya kalau nggak ada penegakan hukum, berarti memang nggak ada penegasan mana yang salah, mana yang harus diperbaiki. Nah, itu yang pertama yang saya lihat dari 98. Bahkan ya misalnya kita sekarang sebut presiden kita sekarang ya, yang setelah 98 sempat kabur aja dulu ke Yordania. Sejarah kita akan sulit untuk membangun narasi sejarah versi pemerintah nih. Dia dulu itu ke Yordania kabur atau pelesiran atau wisata atau ya memang iseng-iseng aja. Nah, kayak gitu aja kan nggak bisa. Lalu dalam yang lebih substansial, apakah dulu dia dipecat, apakah diberhentikan dengan hormat, ataukah pensiun dini? Nah, itu aja nggak clear gitu. Nah, jadi penegakan hukum nggak ada untuk betul-betul memberi batas mana yang tidak boleh diulang dan mana yang memang justru harus didorong untuk maju. Lalu yang kedua adalah intelektualnya ada nih, Amel tadi kamu menyebut itu. Tapi kita ini memang gampang dikooptasi. Jadi kita bisa lihat aktor-aktor intelektual, anak-anak muda, pintar yang pada 98 berada di baris depan demonstrasi, sekarang jadi masuk kabinet, dan mereka lupa pada apa yang dulu diperjuangkan. Saya bukan orang yang anti teman-teman masuk pemerintahan. Justru kita harus mendorong orang-orang yang bagus, orang-orang yang punya integritas masuk di pemerintahan. Namun, nah, yang terjadi sekarang memang begitu masuk pemerintahan lupa semuanya, amnesia. Nah, ini harus jadi otokritik untuk kita bersama. Jadi mereka yang seharusnya masuk pemerintahan sekarang ini bisa kita titipin agenda,
bisa kita titipin untuk selalu ingat ini yang sedang kita perjuangkan, justru bisa jadi malah menjadi aktor penindas. Orang yang sekarang jadi Menteri HAM misalnya, bisa dengan mudah membuat definisi baru tentang HAM yang justru bentuk untuk melupakan dari pelanggaran-pelanggaran HAM itu. Jadi soal kooptasi terhadap gerakan sipil lewat perangkulan orang-orang kritis ini yang sedang terjadi sekarang dan akan terus terjadi. Makanya kemarin pas hari buruh kemarin kan demo buruh udah nggak ada juga kan, diganti jadi joget-joget di Monas. Nah, yang kayak gitu yang jadi. Nah, jadi kalau saya mengatakan bahwa oke, reformasinya sudah berhenti nih, sudah selesai, sudah mati, sudah gagal. Lalu kita memulai baru lagi. Maka yang belajar dari kegagalan kan tadi pertanyaannya Bang John, kita nanti harus lebih tegas dalam penegakan hukum. Kita harus tegas menolak impunity, kita harus tegas mendefinisikan ini yang salah, ini yang harus dipertanggungjawabkan, ini yang nggak boleh, ini yang memang harus disingkirkan. Nah, itu tuh harus kuatkan. Dan yang kedua, kalau nanti terjadi, saya sebenarnya tidak terlalu berharap akan terjadi penurunan rezim seperti 98. Saya lebih berpikir untuk bagaimana agar tahun 2029 itu kita sudah punya voter-voter yang lebih terdidik, generasi-generasi muda yang lebih kritis, sehingga kita tidak akan masuk lagi ke lubang kesalahan yang sama. Gitu kalau saya. Semoga bisa menjawab. Nanti kalau rekan-rekan yang lain mau menanggapi Bang John, itu lebih seru lagi. Jadi kita di sini benar-benar tukar pikiran. Ya, boleh nambahin dikit, nanya dikit. Saya pengen tahu ini Mbak Uki, kita itu siapa maksud Mbak Uki? Kita harus lebih tegas, lebih ini. Bukankah kita itu ya pemerintah tuh kita? Oh enggak, di sini saya mereka gimana untuk lebih tegas kita ini? No, terima kasih. Jadi memang jelas di sini kita itu bukan kekuasaan. Kita adalah bukan bagian rezim. Kita di sini yang masih civil society, masyarakat sipil yang percaya bahwa situasi sedang nggak baik-baik aja, yang percaya bahwa memang kekuasaan yang seperti ini nggak bisa lagi berlanjut di 2029. At least di 2029 nggak bisa berlanjut. Gitu. Kalau saya mendefinisikan kita yang ada di ruangan ini, bagian dari critical mass, bagian dari intelektual yang peduli, bagian dari civil society yang siap untuk memang bergerak demi Indonesia yang lebih baik. Bukan mereka, kita. Ada batasan yang jelas itu antara kita dan mereka berarti ya. Tapi memang di sini tujuannya adalah untuk merawat optimisme begitu ya, semangat agar tetap oh ya masih bisa kok diselamatkan. Mudah-mudahan. Gimana nih Pak Rainer? Bisa di-unmute Pak Rainer? Oke, sudah bisa? Ya. Silakan. Terima kasih. Karena kebangkitan saya rasa tulisan kemarin saya justru akan diperkaya lagi dengan webinar ini. Tetapi saya mulai sedikit menambahkan kegelisahan eksistensial dari pertanyaan Mas John tadi. Sebenarnya kita itu siapa sih? Ternyata Pak John mungkin luput. Tahun 80-an, 70-an ya, disertasi Fuad Hasan itu sudah menegaskan adanya krisis eksistensial di bangsa kita. Sehingga dia menulis disertasi yang berjudul Kita dan Kami. Baca itu Pak John. Disertasi ditulis dalam bahasa Jerman tapi udah diterjemahkan oleh kalau nggak salah, kan itu disertasi untuk psikologi. Tapi diterjemahkan oleh Bagus Takwin, muridnya juga itu. Jadi saya kira memang penting sekali tuh pertanyaan itu, sangat eksistensial untuk mereposisi kembali. Sebetulnya kita itu sebenarnya kita siapa loh? Jangan-jangan kita itu sudah include dengan mereka yang justru
bobrok di sebelahnya itu. Jadi bahasa itu sesungguhnya harus lebih hati-hati untuk digunakan di dalam mengartikulasikan. Karena begini, rezim ini gampang sekali ya kalau kita pakai istilah dari George Orwell itu gampang sekali untuk mempermainkan yang disebut dengan newspeak. Jadi ada juru bicara di dalam 1984 itu, novel politik itu. Jadi mungkin saya rasa aktivis terutama mungkin karena jarang baca novel kali ya. Saya anjurkan kalau khatam dengan 1984 ataupun ada satu yang mempengaruhi juga revolusi di timur di Eropa Timur, yaitu Miloš Saslev. Česlav Miloš itu menulis satu buku sastra yang judulnya Captive Mind. Jadi akal yang terpasung. Jadi para aktivis, para politisi, birokrat dalam cerita Česlav Miloš itu dia diberi dengan nama, saya nggak tahu kalau di Orde Baru dulu ideologi Pancasila, tetapi dalam cerita itu semua aparat, mahasiswa, intelektual, semua dia kasih vitamin yang namanya Murtibing. Itu harus diminum loh itu Murtibing itu. Nah saya lihat bakat memberi Murtibing itu ada pada Pak Prabowo, walaupun wujud Murtibing itu berubah. Dia jadikan misalnya MBG. MBG itu ya itu Murtibing sebetulnya. Ya. Jadi itu semacam mendekonstruksi realitas kekayaan terutama anak-anak ya yang harus menyerap begitu rupa objektivitas daripada bagaimana sih kesehatan yang harus saya peroleh. Apakah memang makanan gratis ini betul-betul adalah asupan kesehatan? Itu ada pertanyaan kritis seperti itu. Tetapi kalau MBG ini apalagi dia sudah dikawal oleh hijau dan coklat, ya sudah selesai ini urusan saya kira. Dengan gampang saja Murtibing itu akan itu. Maka saya menulis, saya bilang ini sudah gejala dari yang saya sebut new authoritarian. Jadi, ini adalah otoriter baru. Jadi dia hanya wataknya sama sebetulnya, spiritnya sama, bajunya aja diganti. Jadi aksesorinya yang diganti. Jadi aksesori itu seperti digambarkan, dihayalkan oleh mungkin para pembisiknya Prabowo dengan bahasa-bahasa yang lebih kerakyatan. Misalnya Kordes, Koperasi Desa, MBG, sekolah rakyat. Itu sekarang di Manado, di kampungnya Pak Prabowo itu dibangun 200 miliar, bangun sekolah rakyat gratis. Untuk siapa? Untuk masyarakat Minahasa. Tok di Lamongan, di kota ibunya. Itu pertanyaan besar sekali bagi saya. Itu sangat menggelisahkan. Jadi saya kira tema seperti ini ya memang harus seperti Mbak Oki katakan. Harus tidak bosan. Tapi apa algoritma kita cukup dengan webinar saja? Apa kita tidak mulai tadi juga dengan Mbak Oki bilang. Kita menulis. Saya setiap hari menulis. Pokoknya bersentuhan dengan itu saya terus memproduksi teks. Itu saya bilang against the text. Ya. Melawan saja secara sederhana dengan teks. Saya kira pengaruh teks jauh lebih kuat daripada provokasi-provokasi yang sifatnya yang mungkin Saya percaya sekali bahwa kekuatan teks itu setelah saya coba kaji naskah-naskah dari cerita-cerita novel-novel seperti itu, Captive Mind, terus 1984, terus kemudian Animal Farm, begitu. Novel-novel yang politik, apalagi yang lebih mutakhir kalau kita baca Jose Sumarago itu Blindness, itu betul-betul novel yang sangat politis. Karena dia memulai dengan cerita yang tokohnya itu masuk di satu daerah perkotaan, tiba-tiba masyarakat di situ tiba-tiba mengalami flu semua. Hanya terjadi kekacauan di kota itu.
Dan saya kira itu satu metafora yang sangat bagus. Jadi menurut saya melawan dengan otoritarisme yang sekarang ini, saya kira dengan literasi aja. Jadi saya lihat gerakan Mbak Oki yang saya lihat di Facebook itu, saya kira itu kita perbanyak Mbak Oki, tidak hanya di Jawa saja, ya kita di Sulawesi. Saya juga akan memulai itu dengan keterbatasan saya yang ada. Tapi kita harus mulai itu, nggak mungkin, ya. Saya kira itu sebenarnya harapannya tinggal di situ. Kalau kita mau melawan dengan kekuatan yang mereka punya, saya kira itu nonsens. Karena di balik mereka kan modalnya cukup besar. Ya. Sekarang ini di kampung saya ini Sulawesi Utara, ini sudah masuk namanya perusahaan memakai kode mereka angkatan 88. Angkatan 88 itu artinya mereka itu di dalam antara lain mereka termasuk Pak Gub, mereka di tim Mawar salah satunya. Tapi mereka angkatan dari Dudung Rahman. Sehingga Dudung datang ke sini, mereka mendirikan suatu perusahaan. Dan saya mulai mengecek itu, kayaknya mereka mau main di ekstrak tambang yang sekarang ini lagi seksi di Sulawesi Utara. Jadi di Sulawesi Utara ini yang saya periksa kemana-mana, betul Mbak Oki bilang tadi, tidak hanya di itu Mbak Oki, tidak hanya di Dirjen segala macam, mereka sekarang sudah jadi petugas partai. Sebuah balai jalan, balai sungai yang saya coba periksa dari orang saya, itu yang kerja proyek itu tentara semua. Dan saya tidak takut untuk mengatakan itu, karena sudah lama saya juga hampir ditembak tentara. Waktu Munir datang ke sini, saya mendampingi beliau. Tapi ya, saya yakin kalau Allah tidak mengizinkan saya untuk ditembak, ya meskipun larasnya sudah di sini, insya Allah saya tidak akan mati lah. Saya kira ini refleksi saya saja untuk menambah kita bagaimana kita harus, dan ini menurut saya sangat berbahaya sekali. Friksinya itu, waduh, mengerikan menurut saya. Sangat mengerikan, dan mereka bikin sedemikian rupa seolah-olah di antara mereka itu berseteru. Enggak. Itu skenario. Di sini saya baca misalnya. Kemarin kenapa Pak Gubernur sebagai temannya Pak Prabowo enggak diberikan waktu untuk ketemu Prabowo di Miangas? Itu skenario mereka itu. Saya baca terbalik itu. Lalu mereka kembangkan, wah Pak Gub sudah mulai tidak mesra dengan Prabowo. Ya saya kira otoritarisme ini adalah gerakan politik. Jadi cara melawannya adalah gerakan politik. Hanya saja kita di rakyat hanya dengan spirit. Kalau mereka dengan spirit, senjata, modal, dukungan, oligarki, lengkap. Apakah kita siap melawan? Menurut saya, insya Allah saya bisa. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Rainer, Mbak Oki. Ini sulit nih menduplikasi energi yang sama nih. Ini yang harus kita lakukan sekarang. Tanggapannya Mbak Oki? Wah, itu semuanya setuju yang disampaikan Pak Rainer. Nah, ini kemarin itu karena saya memang cukup sering masuk ke sekolah ya. Jadi sekarang saya mendeklarasikan saya mendukung MBG. Menulis, berpikir, gaul. Nah, nanti satu pena ini harus masuk nih. Jadi kalau satu pena bisa goes to school, kita juga dukung MBG, menulis, berpikir, gaul. Nah, inilah yang akan menjadi masa depan kita. Plesetkan ya. Ya. Jadi kita memang harus lewat seperti itu, lewat literasi, lewat edukasi kritis. Karena dengan begitu anak-anak SMA itu, anak-anak SMP SMA itu nanti kan 2029 udah jadi voter, udah jadi pemilih. Nah, dari situ aja kita sudah melihat bedanya. Kalau yang masuk hanya MBG makanan lalu dibilang ini dari Pak Gibran, wah, maka nah, yang masuk ke otak. Nah, kita kan sekarang kasih asupan yang lebih bergizi. MBG menulis, berpikir, gaul. Gaul di sini kan artinya kita berjejaring, kita bersepakat. Gitu. Jadi gitu, Amel. Saya Bagus tuh. Mari kita bergerak, Pak Rainer. Ya. Tagline-nya nggak dipatenkan kan ya, Mbak Oki? Iya, betul. Nggak dipatenkan nih MBG, jadi bisa dipakai siapa aja ya. Nah, itu sama Bang John,
masakan bini gue. Oke, Pak Hakam, gimana nih Pak Hakam? Ada energi yang samakah yang bisa ditularkan atau ada pandangan yang berbeda? Coba, sudah bisa di-unmute? Oh ya, Silakan. baik. Makasih Mbak Amel, Mbak Mila. Makasih khusus ke narasumber kita malam ini, Mbak Oki. Salam literasi dari Kota Daeng, Makassar. Saya kira Pak Hakam? dua pembicara penanggap Ya, kita sebelumnya. Nah, saya juga minta izin untuk memberikan, ya. Saya ya juga minta agak izin kecil untuk tadi memberikan, suaranya, agak delay. ya. Oke, udah Saya clear ingin juga sekarang. memberikan beberapa catatan simpel ya, Mbak Oki. Yang pertama ya, bahwa sesuai sebagaimana judul juga tadi di komentar awal Mbak Oki, sebuah judul yang sangat bagus ya. Kebangkitan nasional atau kebangkitan otorianisme. Nah, ini kan ada juga penyakit memang di bangsa kita ya, dalam kita bicara 80 tahun kemerdekaan. Tiap tahun kan berapa puluh, berapa ratus itu hari-hari peringatan. Semua hanya seremoni belaka. Hari Kebangkitan Nasional seremoni, sebelumnya Hari Pendidikan Nasional seremoni, tidak lama lagi Hari Kesaktian Pancasila semua seremoni, upacara bendera, Hari Pahlawan, tidak ada yang substansial. Sehingga kita sebagai bangsa ini nggak punya apa ya, nggak punya orientasi gitu. Kultur bangsa kita ini kultur apa sih? Nggak jelas. Seperti tadi pertanyaan banyak, ini kita mau kemana gitu. Misalnya kalau kita ke luar negeri, berbagai negara, sering saya istilahkan, apa yang kita banggakan sebagai bangsa Indonesia sih ketika kita bertemu saudara kita orang Malaysia, ketemu orang Singapura, ketika dia tanya, kamu orang Indonesia, apa yang kamu banggakan sebagai... Nggak ada. Kita dalam banyak hal semua ketinggalan itu. Sehingga kamu sih, apa ya, kan istilahnya gini, juga sudah banyak tadi disampaikan oleh Mbak Oki bahwa Indonesia sekarang butuh kebangkitan baru, yang saya istilahkan tentang kebangkitan nurani. Pejabat-pejabat kita sekarang tidak hanya cerdas secara administratif, tapi juga harus memiliki kecerdasan nurani, ya, kecerdasan empati, tanggung jawab moral. Itu yang tidak ada sekarang. Semua didekati dengan kepentingan-kepentingan politis yang arahnya untuk kepentingan pemerintah. Bagaimana kemudian pemerintah tidak boleh diganggu-gugat. Apalagi yang ada sekarang, yang selalu sudah dari awal sudah menginginkan bagaimana dia bisa maju kedua kalinya. Jadi kita kehilangan orientasi sebagai bangsa. Ya. Ada sebenarnya ideologi kita, konstitusi kita, Pancasila, tapi kan kita injak-injak. Kita enggak, yang terakhir dengan putusan NK 90 itu kan hal yang sangat dahsyat sekali sebenarnya, tapi sesaat saja kita terkaget bagaimana Pancasila Undang-Undang 45 diinjak-injak oleh Mahkamah Konstitusi demi kepentingan-kepentingan politis sesaat itu. Yang berikutnya, Mbak Oki, bagi saya bangsa Indonesia ini bangsa aneh ya. Yang pertama ya, kalau kita menggunakan konsepnya Mota Lubis atau Kunchara Ningrat, bangsa Indonesia kan bangsa munafik. Saya tambahkan bukan sekedar munafik, tapi bangsa aneh. Di mana letak anehnya? Salah satunya kalau kita melihat kontestasi-kontestasi yang ada kan, Pilpres, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, pemilihan anggota legislatif, kan hampir semuanya menggunakan cara-cara jahat. Money politik, memperalat birokrasi, segala macam. Itu kan cara yang tidak hanya melanggar undang-undang tentang pemilu dan berbagai aturan tentang pemilu, tapi dalam perspektif agama sesuatu hal yang sangat jahat. Tapi anehnya di mana? Lo ketika terpilih kemudian dia sujud syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas rezeki terpilih jadi presiden, terpilih jadi kepala daerah, terpilih jadi anggota. Lah di mana rezeki Tuhan lo Anda terpilih dengan cara yang nggak benar? Itu kan aneh banget itu Mbak Oke. Gimana kok bisa bangsa kita mentalnya seperti itu? Hal yang salah kemudian dianggap rezeki dan seterusnya. Ini problem yang nanti gimana ya Mbak Oki melihat. Nah, tadi juga saya sudah mungkin mengatakan bahwa sebuah bangsa itu tidak akan runtuh hanya karena kemiskinan. Dan itu yang pelan-pelan kita akan menuju ke sana. Sebuah bangsa itu bisa jatuh karena kehilangan rasa malu. Tadi juga karena kehilangan empati, kehilangan nurani, kehilangan moralitas dalam menjalankan bangsa ini. Saya kira itu Mbak Mel, mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Akam. Kita dipandang negara tetangga barangkali kalau yang aku lihat di medsos gitu ya, di Changi katanya buat traveler Indonesia diskon 10% di beberapa ini di bawah duty free begitu ya, mungkin karena begitu kasihannya melihat situasi Indonesia. Gimana Mbak Oki? Iya, betul seperti yang dibilang sama Amel tadi, karena kasihan lalu dikasihlah diskon potongan 10%. Nah, jadi artinya
ketidakberesan itu sudah dibaca oleh orang luar kan. Memang kita sedang tidak punya sesuatu yang bisa kita banggakan sekarang gitu kan. Jadi pertanyaannya Pak Akam tadi sebenarnya pertanyaan retoris, apa yang mau kita banggakan? Lagi nggak ada, dolarnya aja setinggi itu, 17.700 lebih akan menuju 17.845 dalam rangka memperingati 17 Agustus kan. Agustus. Nah, jadi di situ aja kita sudah nggak punya sesuatu yang bisa kita banggakan saat ini gitu. Nah, masalahnya tadi, seperti yang tadi disampaikan Pak Akam tadi, sebuah bangsa nggak akan bubar, nggak akan tidak cuma bubar karena dia miskin. Nah, masalahnya sekarang ini kita sudah miskin, miskin moral pula, sudah miskin harta, miskin moral pula. Nah, kan combo kan, gitu. Nah, perbaikan harus dilakukan. Nah, kayak kita kita nggak, saya bukan ahli ekonomi, teman-teman di sini juga bukan, tapi kan ada logika juga yang menjadi pengetahuan umum bersama bahwa dolar bisa sedemikian tinggi ini kan tentu ada penyebab yang harus segera diatasi. Misalnya ketidakpercayaan investor, misalnya juga kesalahan sistem manajemen pengelolaan keuangan kita. Apakah program-program yang sekiranya nggak diperlukan itu masih tetap harus dilanjutkan? Nah, kayak gitu juga kan. Jadi rasa malu kita karena tidak ada yang dibanggakan itu, ini sifatnya bukan sekedar psikologi kan, tapi ada akar nyatanya di struktur sistem ekonomi, politik, hukum itu yang harus diperbaiki. Gitu. Terima kasih Pak Akam, tanggapannya yang Ya, luar terima kasih biasa. Mbak Oki. Oke, dari Mas Akbar Ariantono sekarang. Malam Mas Akbar. Coba kita undang bicara. Ya, sudah bisa? Mas Akbar bisa klik yang saya sudah minta bunyikan, bisa klik di layarnya. Silakan. Ya Bu, kedengeran suara saya? Kedengeran Mas? Ya, dengan menyimak sebelumnya dari Pak Ahkam, kemudian Pak Rainer tadi ya Bu ya, saya ingin mengawalinya dengan kayak keresahan sih Bu, semenjak dari sekolah dulu ketika diminta menghafal butir-butir pengamalan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, kok kayak ada kejanggalan. Karena di situ kita tidak diminta untuk berdialektika, tapi kayak menghafal saja setelah ujian, nihil sekali dan jauh sekali dari harapan ketika membaca realita yang ada. Apalagi semenjak saya masuk di perkuliahan, kemudian mengikuti diskusi demi diskusi, termasuk yang dialog kebangsaan kemarin ya, Bu Oki ya, di UGM. Pemikiran saya, apakah kita bisa membentuk satu gerakan yang sama masifnya dengan mereka. Misalnya mereka punya akun ternak ya Bu ya di medsos, menyebarkan provokasi-provokasi. Nah, kita pun juga tidak hanya akun personal kita atau komunitas kita, tapi kita juga melakukan hal yang sama dengan tujuan untuk sebaliknya menangkis hal-hal yang sifatnya provokatif tersebut gitu. Misalnya dengan ya belakangan ini dengan adanya film Pesta Babi itu kan di YouTube di take down, upload lagi. Dan itu kayaknya saya kira nggak cukup karena berbagai sektor di bangsa kita itu kan banyak sekali permasalahan, di berbagai bidang banyak sekali ketidakberesan. Nah, saya kira di instansi sendiri tidak semua dari orang-orang yang dulunya aktivis terus jadi penindas, tidak Bu, tapi ada yang masih sebenarnya memiliki kecerdasan nurani tadi ya, yang dibilang Pak Ahkam. Tapi mereka tidak ada pilihan, mereka tidak bisa leluasa bergerak. Nah, apakah dengan keisengan berpikir saya tadi, dengan kita membentuk gerakan yang sama, polanya dengan mereka itu apakah bisa membantu gitu Bu? Terima kasih. Ini Akbar mau mencoba suuzon.
berprasangka baik. Dan memang prasangka baik ini juga penting kan dalam memelihara optimisme kita. Nah, Akbar mengatakan bahwa tidak semua kok aktivis-aktivis yang sekarang sedang di kekuasaan itu lupa. Tidak semuanya kok kehilangan nurani, tapi mereka nggak ada pilihan, gitu kan, Akbar ya? Karena sistemnya kayak gitu. Nah, menurut saya pernyataan itu harus keluar dari mulut mereka sendiri, bukan dari kita, bukan dari kita yang menonton di luar. Artinya gini, jadi teman-teman aktivis yang sekarang sedang berada di kekuasaan, yang sedang berada di pemerintahan, lalu dia merasa bahwa ini tuh nggak benar, tapi aku nggak bisa apa-apa nih. Ya lu ngomong dong, gitu. Karena itu adalah bentuk pertanggungjawaban. Dan ini adalah bentuk bahwa ada ketidaksetujuan. Kalau Anda tidak setuju, Anda tidak suka, tapi Anda nggak bisa berbuat apa-apa, lalu milih diem karena takut kehilangan kenikmatan gaji, takut kehilangan kenikmatan segala fasilitas. Nah, itulah tanda-tanda kebobrokan moralnya, gitu loh. Jadi kita ingin mendorong orang-orang berintegritas, teman-teman kita yang bagus ke pemerintahan, tapi mungkin perlu kita buat semacam kontrak politiknya dengan kita, gitu loh, dengan civil society yang sudah mendukung mereka, dengan teman-teman intelektual yang sudah menitipkan suara. Jadi kalau kamu masuk mengupayakan sesuatu, lalu kamu justru dibuat untuk korupsi, dibuat untuk nggak lagi bisa berpikir adil, ya mending kamu mundur, kamu ngomong ke publik bahwa saya nggak bisa lagi. Nah, gitu Akbar kalau dari saya yang saya harapkan gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Oki untuk responnya buat Mas Akbar ya. Gimana Mas Akbar? Masih mau direspon atau sudah puas dengan respon dari Mbak Oki? Oke, oh masih geleng-geleng ya. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke Mas Gilang. Halo Mas Gilang. Halo Mas Gilang. Mas Gilang mau bicara? Halo? Halo, Ya, aduh, ya silakan Mas Gilang. tes. Halo, Ya, 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 sudah jelas suaranya. oke. Sudah jelas ya, Mbak? Sangat jelas, sangat jelas. Lanjut. Izin masuk, Bu Oki. Ah, saya jujur sangat bingung Bu, terhadap suasana di negeri kita ini yang nggak tahu arahnya itu mungkin cenderung ke militeristik ya. Dan yang Ibu Oki katakan tadi hampir sama persis sama pernyataannya Pak Rai Rangkuti yang ketika beliau di iNews. Jadi sekarang itu mungkin kalau bahasa Jawanya itu zaman edan, artinya zaman yang tidak jelas. Jadi kayak militer menjadi sipil atau malah sekarang bertukar peran sipil menjadi militer. Nah, sebenarnya ada apakah mungkin antara militer dan sipil itu berebut kekuasaan atau bagaimanakah, Bu? Karena terkadang tindakan militer sama pernyataan pemerintah itu terkadang berseberangan sekali. Contoh misalnya kayak kemarin ya, ketika ada ini rame-rame pembubaran film Pesta Babi di beberapa daerah itu. Nah, itu Prof. Yusril bilang bahwa oh nggak apa-apa nonton aja, itu justru bagus untuk untuk diskusi di masyarakat. Tapi faktanya di beberapa daerah dengan katanya inisiatif tentara sendiri malah membubarkan. Dan saya pernah baru tadi siang menyimak di iNews, saya lupa nama narsumnya. Itu beliau berkata bahwa ini demi menjaga stabilitas dan semacamnya. Ini insting tentara, tidak maksud tentara itu supremasi melanggar hak-hak sipil untuk kebebasan. Ini hanya insting kita. Nah, ini sebenarnya pemerintah
pemerintah dan tentara ini sedang berebutan di kekuasaan atau gimana sih, Bu? Mungkin jika berebut kekuasaan, apakah ini versi halusnya bisa dikatakan negara Timur Tengah ya? Kan kalau Timur Tengah kan jika tentaranya nggak suka sama pemerintahnya bisa dikudeta. Mungkin kalau di negara kita kulturnya tentara sama pemerintah beda tindakan lah. Atau gimana sih, Bu, sebenarnya? Terima kasih. Ya, silakan Mbak Oki. Iya, karena kita pernah ada masa di mana kan kalau belajar sejarah tahun 65 itu memang ada kudeta kan. Karena ada ketidakmesraan antara presiden eksekutif dengan tentara, khususnya Angkatan Darat. Setelah itu, tentara itu selalu menjadi bagian pemeran utama dari pemerintahan kita. Kita tahu Orde Baru kan tentara semua. Nah, awal-awal reformasi kita selalu mengupayakan agar presidennya jangan tentara lah, karena masih ada trauma itu kan. Lalu ada Gus Dur, Habibie sebelumnya, Gus Dur, Bu Mega. Baliknya ke tentara lagi, Pak SBY. Untungnya Pak SBY itu kan relatif lebih reformis memang. Dia betul-betul mau menegakkan supremasi sipil. Makanya zaman itu nggak ada keinginan untuk utak-atik agar ada rangkap jabatan militer sipil, militer boleh menduduki jabatan sipil, nggak ada. Dan buktinya Pak SBY aman loh 10 tahun. Gitu loh. Maksudku gitu. Maksudku adalah tidak serta-merta kalau kita berani menegakkan hukum bahwa tentara di barak udah nggak usah macem-macem, kita akan diganggu atau dikudeta. Enggak. Ternyata bisa loh kita, gitu. Pak SBY sudah memberi contoh. Lalu kemudian masa Pak Jokowi ya kita tahu juga presidennya sipil, tentara masih belum seperti ini juga. Bisa lolos juga 10 tahun. Sekarang justru semuanya dibalikin gitu loh. Nah, padahal nggak otomatis juga bahwa nanti kalau tentara itu tidak supremasi sipil ditegakkan, tentara betul-betul fokus ke pertahanan, fokus untuk persiapan perang, fokus di barak, nanti akan dirongrong gitu. Sebenarnya kan enggak. Tapi, nah ini kan kembali ke masing-masing pemimpinnya berarti kan. Bisa jadi memang presidennya ini sedemikian takutnya, sedemikian merasa traumanya, bahwa dia akan diturunkan sewaktu-waktu atau dikudeta sewaktu-waktu. Jadi begitu jawabannya, Gilang. Jadi sebenarnya nggak otomatis begitu. Kalau seorang pemimpinnya tetap teguh, supremasi sipil harus ditegakkan, tentara kembali ke barak, tentara nggak boleh menempati jabatan sipil, tetap bisa kok hidup di masa demokrasi ini. Gitu. Terima kasih. Karakternya. Berarti balik lagi ke karakter Ya. pemimpinnya itu sendiri, Mbak Oki. Iya, Kak Mila, ini di kolom komentar ada satu pertanyaan tadi sebenarnya agak terlewat dari Riri Aiko. Mbak Oki, generasi muda sekarang sering ada di posisi yang serba dilematis. Di satu sisi kita ingin bersuara dan melawan ketidakadilan, tapi di sisi lain banyak juga yang merasa was-was soal keamanan diri sendiri. Contohnya kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis yang sampai sekarang masih terasa menggantung di mata publik. Belum lagi di media sosial, narasi seringkali dipelintir. Korban bisa berubah dianggap menjadi pelaku. Gimana ya menurut Mbak Oki supaya kita generasi muda bisa tetap bersuara dengan aman? Mas Ya, Nyoto. pertama gini, memang sekarang ini betul-betul represi itu terjadi secara nyata dan brutal gitu. Orang bisa disiram air keras itu kan brutal banget ya. Keji sekali gitu. Dan ini anak muda biasa, Andri itu baru umur 26 tahun loh gitu. Lagi jalan biasa tiba-tiba disiram air keras. Siapapun akan merasa takut. Saya pun langsung dek gitu kan. Tapi dalam situasi seperti ini, makanya salah satu yang saya tawarkan adalah bagi teman-teman yang kiranya ragu untuk mengekspresikan kegelisahan dan kemarahan dalam sesuatu yang sifatnya frontal, eksplisit, kita pakai cara-cara yang kreatif. Cara kreatif ini bisa jadi senjata kita. Selain pertama relatif melindungi, walaupun tetap aja misalnya bahkan udah pakai komedi pun dilaporin ke polisi gitu kan. Tapi dia relatif
terlindungi lah daripada kita langsung mengatakan sesuatu tanpa ada dasarnya gitu. Lalu yang kedua, cara kreatif ini juga mujarab dalam menjangkau masyarakat lebih luas. Jadi ini yang harus jadi strategi kita. Pendekatan-pendekatan kreatif dalam bentuk tulisan, karya, konten film, kita pakai pendekatan itu. Dan memang pendekatan kreatif itu sebenarnya lebih ngefek untuk edukasi publik. Udah nggak zamannya edukasi publik itu takut-takut dalam bentuk ketakutan. Nakut-nakutin ngefek, semuanya diem. Tapi kan sebenarnya hatinya menolak kan. Nah, kalau kita bisa membangun kesadaran dengan cara yang lebih masuk ke jiwa dan pikiran, nah itu yang akan membawa perubahan besar gitu. Terima kasih. Gerakan baru, harus ada gerakan baru gitu. Kak Mila ini expertnya sih ya. Nah, ya, Kak Amel dan Mbak Oki, betul ya bahwa gerakan-gerakan anak muda sekarang itu udah sangat kreatif, bahkan inovatif ya, udah banyak. Dari puisi hingga lagu sekarang gitu ya. Sekarang orang dengan bebas bernyanyi gitu ya, di pentas-pentas dan viral gitu. Nah, tapi memang kan kondisi kita, tantangannya adalah, ini kan kementerian ini sebesar ini ya saat ini, di tengah kata-kata efisiensi, tapi kementerian sangat besar. Artinya bahwa pemerintah ini punya banyak kaki gitu kan melalui kementerian-kementerian. Misalnya Komdigi. Komdigi itu punya peran yang sangat besar untuk bisa men-take down apa-apa yang dianggap mengancam pemerintah atau kekuasaan gitu kan. Nah, artinya kan teman-teman yang berekspresi lewat media-media kreatif, misalnya di medsos itu harus punya cara juga nih gimana supaya nggak kena take down, misalnya begitu ya cara-caranya. Kemudian mungkin Mbak Oki terkait dengan aktivis-aktivis nih, saya juga tertarik gitu ya ngerespon soal ini. Teman-teman kita, senior-senior kita dulu yang sangat vokal gitu ya, kemudian masuk semua ke sistem gitu kan. Dan kemudian sekarang dadah gitu ya, mereka kayak ya silakan kalian berjuang sendiri kira-kira gitu. Nah, ada nggak sih Mbak obrolan-obrolan mungkin di luar layar atau di belakang layar gitu ya? Bagaimana sih kita, apakah ada harapan gitu kira-kira untuk mengajak teman-teman kita dulu untuk ngobrol, untuk kerjasama, atau kan memang ketika dia masuk ya sudah goodbye sudah sama sekali nggak ada. Karena mereka menjadi semakin di dalam semakin memperkuat orang yang dulu tuh bicara sekarang jadi diem kan. Artinya kan suara itu semakin kurang gitu ya gemaknya karena orang yang dulu bersuara masuk ke sistem gitu. Nah, ada nggak sih Mbak obrolan-obrolan kayak gitu di belakang layar mungkin? Mbak Ya, bukan soal ada atau tidaknya obrolan di belakang layar, tapi pertanyaan Mila tadi, bisa nggak mereka masih tetap kita ajak gitu kan? Bisa, tapi seperti yang tadi saya bilang, makanya lu bilang dong, kalian eh, ungkapkan kegelisahan dan ketidakpuasan itu. Karena diam saja, itu artinya menyetujuin. Dan lebih dari itu, diam saja itu tanda hipokrisi. Lu cuma mau enak-enak saja menikmati segala fasilitas, segala jabatan, lalu udah nggak mau tahu bahwa ada yang nggak beres. Nah, tapi kalau teman-teman yang masuk ke dalam sistem itu menempatkan dirinya sebagai representasi suara hati nurani publik, mereka akan tahu bahwa dia masih perlu mempertanggungjawabkan loh posisi dia sekarang ke publik. Jadi bilang aja gitu, lalu tetap ekspresikan. Kalau nanti resikonya adalah kehilangan jabatan, ya nggak apa-apa. Gitu. Masalahnya kan kita sedang berada pada situasi di mana semua orang memang yang ditakuti kehilangan jabatan itu. Nah, kalau orang udah hanya takut kehilangan jabatan, ya berarti memang udah nggak bisa diharapkan, Mila. Forget it. Gitu. Nggak banyak yang berani kayak apa reposisi untuk jadi kita ya tadi kita dan mereka tetap mereka memilih untuk menjadi mereka. Ya, saya sih berharapnya generasi anak-anak saya tuh generasi Alpha nggak relate ya sama novelnya Entrok ya Mbak Oki ya. Biarkan saja itu jadi catatan sejarah. Saya berharapnya begitu. Bang John, ada komentar apa nih? Oh, tadi Raisen kah? Pak John? Atau Bapak Ibu yang masih punya komentar atau mau bertukar pikiran boleh sekali raise hand atau tulis di kolom komentar nanti kita undang bicara begitu ya. Oke. Tapi rasanya optimisme itu masih ada ya. Masih harus tetap dirawat seperti tadi kata Pak Rainer. Sebetulnya yang kita lakukan adalah menularkan energi nih, menularkan semangat untuk sama-sama merawat agar kembali ke jalur yang semestinya begitu ya. Pak John Minofri.
Oh, audio mati. Oke, sebentar. Kak Mila sendiri nih sebagai aktivis muda. Oh, mute. Oh, sepertinya ada problem. Ya, Kak Mila. Nah, udah kembali. Nah, ya saya mau nyambung lagi nih koneksi ini Iya. bener-bener ya lagi seru-serunya mati lagi. Nah, Mbak Oki, maksud saya itu oke kita ngeliat begitu sekarang aktivis-aktivis yang ada. Nah, maksud saya apakah selemah itu ya ternyata ya yang dulu itu sangat kekar gitu ya, sangat punya cara, punya berbagai macam bank pengetahuan gitu ya, dengan bacaan mereka mungkin yang dengan buku-buku kiri kira-kira gitu. Tapi begitu diajak masuk, langsung kayak oke, aku setuju untuk masuk. Kemudian begitu masuk, akhirnya benar-benar sama gitu dengan orang-orang yang dulu nggak pernah bersuara. Maksud saya, apakah selama itu ya modal aktivisme itu, sehingga ketika ditawari jabatan tanpa mungkin punya visi langsung masuk dan begitu masuk justru menjadi orang-orang yang berbeda banget, Seperti kontra banget pahlawan. ketika mereka menjadi aktivis gitu kan. Kayak gitu. Jadi selemah itu kah ya? Selemah itu kah aktivis itu? Gitu Selama Pak Oki. itu yang bisa jawab ya mereka. Nah, makanya aku usulkan nih, Amel sama Mila, nanti ditindaklanjuti serius. Coba undang Budiman Sujatmiko. Nanti undang aku juga. Budiman Sujatmiko penulis juga loh. Punya buku, judulnya Anak-anak Revolusi. Jadi di satu pena ini undang dia sebagai penulis buku. Tapi nanti yang diskusinya bisa macam-macam. Gitu kan, termasuk di posisi dia. Jadi kalau mau menjawab pertanyaannya Mila, memang harus ditanyain langsung ke contohnya orang-orang itu. Gitu. Nah, dan ini aku usulin. Undang Budiman Sujatmiko. Oke? Nanti undang saya lagi. Biar ada POV dari mereka ya. Ya, Pak John, sudah on? Ya, saya ingin melanjutkan dikit Mbak Uki soal gerakan kreatif itu ya. Saya kira sekarang udah banyak ya dilakukan oleh masyarakat nih. Termasuk juga misalnya kita mulai dari Panji ya. Panji bikin mensrea itu kan menarik sebenarnya. Halus gitu kan. Kemudian juga film ini, film Pesta Babi ya. Itu kan juga gerakan kreatif saya kira ya. Cuma kayaknya nggak ini ya, nggak ngefek gitu ya. Barangkali perlu bisa nggak Mbak Uki merumuskan gerakan kreatif seperti apa yang bisa ngefek gitu ya. Itu satu. Kedua, apakah kita perlu juga mengulang kembali seperti di zaman Orde Baru ya? Waktu itu ada petisi 50 gitu kan, untuk menghentikan otoriternya Soeharto itu. Ada petisi 50 yang sangat ngefek dan Soeharto marah sekali kan waktu itu. Sehingga anggota petisi 50 itu rezekinya ketutup, karirnya ketutup gitu. Nah sekarang kita pikir apakah bisa melakukan hal yang sama? Dan pertanyaan saya sebenarnya penguasa sekarang itu sensitifnya terhadap apa sih? Gerakan kreatif ya dilipat aja sama dia gitu kan. Kemudian siapa namanya Saiful ngomong juga kayaknya ngefek gitu kan. Kayak budak gitu loh ya. Eh, Mungkin bisa nggak lebih konkret itu apa mestinya yang kita sampaikan sehingga para penguasa itu mendengarkan gitu. Ya, Nah, saya juga pengen tahu misalnya di negara lain ya, hal yang sama terjadi pada kita itu bagaimana mereka meruntuhkan penguasanya yang otoriter, yang apa seperti di kita gini. Mungkin memang setiap negara polanya beda, tapi mungkin kita cari formulasi gitu ya dari berbagai negara sehingga kita menemukan formula untuk kita sekarang gitu. Kira-kira gitu sih pertanyaannya, Mbak Uki. ya, Makasih. makasih. Jadi gerakan kreatif itu fungsinya memang lebih ke kesadaran publik dan menggerakkan publik. Nah, karena gerakan kreatif itu menjangkau publik secara luas, lebih lebih banyak orang yang bisa dijangkau dengan gerakan kreatif itu lewat komedi, lewat lagu, lewat karya itu lebih luas. Harapannya akhirnya akan lebih mudah untuk mengorganisir, untuk menggerakkan. Jadi tetap harus ujungnya itu ada
ada aksinya. Maka saya bilang peringatan darurat itu contoh nyata bagaimana gerakan kreatif dan kemudian demonstrasi bisa akhirnya menekan pemerintah untuk menganulir apa yang sedang direncanakan. Waktu itu kan mau merevisi UU Pilkada, nggak jadi. Itu contohnya. Jadi tetap dengan adanya masa yang banyak, masa yang sudah punya critical thinking, sudah punya kesadaran itu, harus mengerucut dalam bentuk aksi bersama untuk menekan pemerintah. Aksi bersamanya ini bisa lewat demonstrasi di jalanan, itu saya masih menganggap bahwa demonstrasi itu efektif loh. Tapi kemudian kalau memang diperlukan kita bentuk semacam, katakanlah apa tadi, petisi malari lah, atau ya setiap zaman kan ada ya yang seperti itu ada. Kita harus lakukan itu. Termasuk kalau perlu bikin partai baru, tapi juga bukan partai seperti PSI. Yang ternyata juga menjadi bagian dari kekuasaan gitu. Nah, tapi itu semua pangkalnya, digerakkannya lewat dengan gerakan kreatif itu. Karena dengan begitu bisa menjangkau sebanyak-banyaknya orang. Bisa menggugah sebanyak-banyaknya orang, menggerakkan mereka untuk turun ke jalan, menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Gitu. Kalau saya itu, Bang John. Jadi tetap harus perpaduan antara gerakan kreatif yang disebarkan lewat sosial media dalam bentuk aksi nyata ini. Jadi saya pun masih melihat perlu kita organisir lalu kemudian membuat statement bersama dan sebagainya itu. Tapi kan kemarin sebenarnya sudah dicoba, tapi kritiknya kan kemarin, ingat nggak 17+8? Gerakan 17 gagal kan? Karena mereka hanya memang mereka kurang memahami. Mereka hanya segelintir influencer yang mencoba untuk merangkum apa yang menjadi kegelisahan publik, gitu kan? Jadi prosesnya masih kurang akhirnya ya kehilangan momentum juga. Nah, dari kegagalan 17/8 ini yang kita harus pelajari gimana agar manifestasinya ini lebih betul-betul punya daya tonjok dan bukan malah dikooptasi gitu. Gitu. Mungkin ini juga PR untuk Bang John. Nah, tapi gini Mbak Uki, sedikit saya tambahkan ya. Kalau di zaman Pak Harto itu kita merasa bahwa Pak Harto itu musuh bersama ya. Ada perasaan begitu. Setidaknya di kalangan aktivis semua itu mahasiswa, asumsi begitu ada. Tapi kalau sekarang kalau ngelihat approvalnya si Prabowo ini kan sampai 70% gitu. Kita mesti mengubah itu dulu gitu. Baru gerakan kreatif kita mungkin bisa efektif. Kalau misalnya penerimaan terhadap Prabowo itu masih 70%, 60%, 80%, kayaknya berat ya. Ya, iya, karena faktanya kan memang dia dipilih juga oleh 58+ orang. Nah, tapi gini, kalau kita melihat fenomena belakangan ini, suara sosial media itu udah berbalik loh. Dengan dolar yang terus merangsek. Yang seperti saya katakan, kaum kelompok-kelompok yang awalnya apolitis, apatis, bahkan melihat Prabowo sebagai presiden terbaik, sekarang sudah tidak lagi mempertanyakan, terbeli dengan kata-kata itu. Mereka mulai mempertanyakan. Karena tingginya dolar ini ngimbas ke semua orang juga. Nah, ini juga sebuah fakta yang bisa kita lihat bahwa approval tinggi itu lama-lama tergerus juga kalau dia nggak perform gitu. Tapi sekali lagi gini, saya tidak pada posisi, saya tidak pernah tertarik untuk menggulingkan pemerintah yang sekarang sedang terpilih di tengah jalan. Jadi ini mungkin bedanya itu. Kalau saya lebih berpikir ke pemilu yang akan datang. Karena ketika kita berpikir untuk menggulingkan Prabowo di tengah jalan, justru itu yang hanya jadi mimpi di siang bolong gitu loh. Itu nggak akan terjadi.
dalam suasana kita hari ini gitu. Jadi saya lebih berpikir 2029 ini gimana agar kita nggak kejeblos di lubang yang sama. Kalau saya gitu, Bang John. Iya. Saya sih ini ya sepakat ya bahwa semangatnya adalah untuk menjaga kewarasan dan akal sehat biar kita nanti nggak dilaporin sedang merencanakan makar nih soalnya. Iya. Meluruskan bahwa semangat yang dijaga itu begitu ya. Iya betul. Tapi Kita nggak sedikit dong, kena Mbak. delik makar kalau hanya ngomong. Lah Saiful kan Saiful nggak kena, nggak ditangkap, nggak ada tuduhan gitu. dilaporin doang ya. Tapi yang ngomong nggak Bang John sih, kita nggak ngomong. Kita semangatnya adalah menjaga situasi kewarasan bangsa begitu ya di tengah situasi yang bergejolak begitu. Sedikit lagi dong Mbak Oki soal tadi gerakan kreatif, aku tertarik banget deh. Coba kan kalau sekarang gerakan kreatif itu kan lebih sporadis ya kayaknya ya, dari komika, dari yang sisi komedi mungkin menyampaikan lewat karya komikanya, mungkin pembuat film dengan karya filmnya, artinya tidak terorganisir begitu ya. Itu akan impactful nggak sih sebetulnya, atau lebih baik ada satu gerakan besar atau narasi besar bersama yang dibawa begitu agar visinya sejalan begitu, dan agar juga nggak seperti yang tadi 17+8 kan pada saat itu ramai sekali, apalagi dengan gerakan pink, hijau, foto profil berubah begitu kan. Tapi ternyata cuma jadi seremonial, habis itu sudah begitu kan, lupa juga begitu. Atau jangan-jangan nanti seperti yang kemarin juga Hari Buruh misalnya kan, sebetulnya ada semangat dari para buruh untuk beraksi, untuk bisa menyuarakan begitu ya. Tapi pada akhirnya mudah juga terdistraksi, malah narasi yang muncul adalah joget-joget atau bagi-bagi bingkisan dari presiden begitu misalnya. Bagaimana sih ini mengenai gerakan kreatif tapi yang sporadis? Ini kan tadi pertanyaan Bang John kan sebenarnya itu intinya kan, dan saya bilang nggak masalah yang sporadis itu tetap berjalan karena itu penting untuk membangun kesadaran publik gitu. Mereka punya pendekatan yang berbeda, narasinya nggak harus seragam, tapi sebenarnya intinya sama. Perlawanan pada otoritarian, perlawanan pada militerisme, penindasan, ketidakadilan, semuanya dengan concern dan gaya masing-masing. Tapi kemudian nanti yang masa yang sudah sadar itu, kita upayakan memang tetap harus mengorganisir diri. Baik itu dalam bentuk aksi demonstrasi, atau kita bikin gerakan ekstra parliamentary untuk menyeimbangkan sebagai oposisi bersama, atau kita rumuskan dalam bentuk apa. Nah itu tetap harus ada ke situnya. Tapi sekarang levelnya kalau memang baru dimulai di gerakan kreatifnya, ya nggak masalah karena sedang publik aja bagaimana Prabowo bisa menang kan memang publik juga perlu diedukasi gitu. Gitu, Amel. Pak Rainer itu sudah siap tuh. Iya, Pak Rainer, Pak Ahkam semangat banget. Pak Rainer deh, silahkan Pak. Oke, bisa nggak Pak? Nah, oke. Nggak, cuma namain sedikit. Sebetulnya yang disebut sebagai gerakan kreatif itu kan kita sudah mencontoh dari Amerika Latin. Ya, tadi itu pertanyaan, sorry Bang John tadi ya. Jadi Paulo Freire itu kan menggerakkan literasi di kelompok petani langsung. Maka lahir bukunya itu kan pembebasan kaum tertindas itu. Lalu kemudian pendidikan untuk kaum pembebasan, untuk pendidikan untuk kaum pembebasan. Jadi sebetulnya itu letaknya adalah gerakan serentak antara aksi dan literasi, itu jalan serentak. Jadi dia melakukan aksi tapi juga literasi dia jalan. Itu juga yang dilakukan oleh Ivan Illich. Dia memprotes kapitalisme pendidikan, lalu kemudian dia bikin gerakan Deschooling Society. Kita berhenti dari sekolah lah, kita nggak usah sekolah formal. Itu sebenarnya udah berhasil di Amerika Latin, di Meksiko segala macam, lalu kemudian ditopang lagi oleh gereja Katolik, sehingga pada ujungnya lahirlah teologi pembebasan. Itu semuanya akarnya dari situ, dari sipil, dari gerakan sipil dulu,
dari intelektualnya, Paulo Freire, Ivan Illy, Guterres, kemudian mereka akhirnya sampai ke ujungnya begitu. Nah, saya bersyukur tanggal 30 ini sekelompok dosen yang masih punya pikiran waras mengundang saya. Nah, baru kali ini saya diundang untuk orasi, lalu mereka cantumkan di situ, orasi Bapak akan dibayar. Jadi saya merasa terkejut, baru sekali ini saya orasi di kalangan itu, lalu dia, udah orasi Bapak mau dibayar. Ya, saya bilang iya. Itu ada sekelompok dosen yang merasa ketidakpuasan terhadap rejim di kampus, dan mereka meminta saya untuk melakukan orasi terhadap itu. Jadi saya kira yang disebut gerakan kreatif itulah serentak lah, ya. Jadi kita sebagai penulis, tapi kita juga ada di lapangan. Kayak Mbak Oki kemarin kan, menulis tapi juga ada di lapangan dengan siswa-siswa. Itu lebih apa? Menurut saya itu lebih terasa. Dan itu yang saya lakukan dulu waktu saya masih dosen. Saya ngajarin mereka teater karena dipengaruhi oleh itu. Lalu kami turun ke jalan dengan berteater. Sehingga wah, ini ada sesuatu yang lain gitu. Bayangkan waktu itu sampai orang gila bisa nonton teater saya. Orang gila bisa nonton teater saya. Karena begitu rupa kita menjalinkan antara kemampuan literasi kita untuk menulis, lalu kemudian literasi itu kita gerakan di dalam aktivitas seperti drama, mungkin juga film. Saya kira itu cuma fasilitas saja. Dan saya kira itu harus terus menerus. Dan saya nanti tanggal 30 nanti orasi. Mantap. Terima kasih. Iya, Pak, oke. Ya, maju. Kamila. Ya, Kamila mau bicara, ini agak problem ini kayaknya teknis. Kamila? Ya. Iya, iya. Terima kasih, Abel. Aduh, ya setuju sih bahwa perlawanan itu memang harus berbagai sisi bersamaan, paralel gitu ya. Jadi nggak usah nunggu satu atau dua. Kalau dulu demonstrasi itu adalah cara yang sangat efektif, sekarang kan anak-anak lebih suka ngomong gitu ya, anak-anak muda terutama lebih suka ngomong di media sosial gitu ya. Nah, eh, tapi kan masing-masing punya tantangannya masing-masing gitu ya. Ada yang di media sosial nanti akan ada tantangan kena undang-undang ITE misalkan, sehingga mereka mewanti-wanti mana yang boleh, mana yang enggak, sampai di mana batasnya dan seterusnya gitu kan. Nah, em, kalau tapi sekarang itu gini, menurut saya memang kenapa itu juga perlu karena eh, beberapa orang gitu ya, beberapa kita tuh kadang nggak ngerti, maksudnya nggak tahu bahwa apa yang sedang terjadi saat ini, secara teoritis seperti apa, sejarahnya sudah pernah ada gitu kan. Tapi kalau itu udah kena di perut ya, kalau udah bicara soal bensin naik, udah bicara soal telur naik, nah itu nggak perlu ngomong apapun, ibu-ibu langsung, orang tua langsung gitu ya, karena terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, menurut beberapa analis itu kabarnya kalau begini terus ke depan gitu ya, itu kita nggak perlu terlalu heboh, dengan sendirinya mereka akan ke jalan gitu kan, karena udah terkait dengan kehidupan sehari-hari gitu kan. Sekarang kan pada naik lagi ya apa-apa ya selain bensin yang sudah berubah gitu kan. Sekarang Gojek. Gojek itu kan kabarnya akan, karena Prabowo minta kemarin gitu ya, akhirnya kan 8% apa 9% gitu ya, hanya boleh diambil oleh si perusahaan. Artinya apa? Artinya nanti akan dibebankan kepada konsumen, kepada kita yang naik Gojek gitu kan. Artinya ini kan amukan baru nantinya kalau ini terjadi, di mana kita sudah merasa bahwa terbantu dengan adanya Gojek gitu kan, dengan harga yang terjangkau lah gitu kan, kelas menengah ke bawah. Tapi kalau ke depan nggak mau dong orang bisnis juga rugi. Nah, nanti akan jadi gaungan baru nih. Kita akan teriak juga nih soal kendaraan umum yang kita pakai sehari-hari gitu kan. Jadi saya setuju bahwa gerakan itu emang harus berjalan dua sisi, bahkan berbagai sisi gitu ya. Gerakan di bawah jalanan iya, tapi juga di media sosial juga iya, dan di berbagai cara gitu. Nah, mungkin ya Mbak Oki dan teman-teman, eh, apakah memang sebaiknya kita membuat semacam gerakan yang lebih, tadi kan sporadis, oke juga, nggak ada masalah dengan sporadis, tapi perlu mungkin kita membuat semacam forum yang eh, intens begitu ya, apapun bentuknya, gerakan ke jalan atau di mana, tapi agak intens gitu, mungkin sebulan berapa kali, sehingga ini terus-terus disuarakan. Nggak kayak tiba-tiba ada Saipul Mujani kemarin, kemudian sekarang redup lagi gitu kan, naik-naik redup lagi. Nah, mungkin kita terus-terus perlu ada yang intens begitu, membuat apa begitu ya secara kolektif, sehingga ini menjadi terus sesuatu yang mengganggu bagi mereka yang saat ini sedang menjadi pelayan negara. Kayak gitu nggak sih Mbak Oki?
Ya, setuju, setuju, setuju. Nah, ini bisa dimulai dari teman-teman Satu Pena ini. Ini kan sudah lewat webinar ke-100 berapa tadi, Amel? 191. Nah, 191 kan, ini tinggal lebih intensifkan aja agendanya gitu. Dan saya gini, salah satu yang saya pelajari dalam membangun apapun itu yang paling susah itu kan merawat nafas panjang. Yang hebat dari teman-teman Satu Pena ini sudah terbukti ini episode segini panjang masih tetap terus dilaksanakan. Ini contoh nyata, kita bisa sebenarnya merawat sesuatu. Tinggal nanti lebih dipertajam lagi. Gitu ya, Kak Mila ya. Setuju jawabanku atas usulanmu. Iya, iya. Oke, ya kalau gitu kita pindah dulu ke ada Pak Ahkam lagi ya yang mau mungkin menambahkan. Pak Ahkam? Ya, masih di mute, Pak. Coba kita ask to unmute. Oke, silakan Pak Ahkam. Ya, makasih Pak Mila. Jadi saya mengikut aja sama Pak John sama Pak Renner. 2 kali bicara saya juga ikut. Saya kira singkat saja Mbak Oki ya. Tadi Pak John sempat misalkan tentang kritik, saran, masukan dalam berbagai bentuknya itu tidak didengar oleh pemerintah, tidak efek istilah Pak John tadi. Dan ini kan sebenarnya tradisi 10 tahun Jokowi yang dilanjutkan oleh Prabowo. Berapa banyak peristiwa yang terjadi dari Jokowi? Ada pertanggungjawaban? Ratusan saudara kita meninggal di Kanjuruhan, ada pertanggungjawaban. Demikian juga yang lain-lain. Nggak ada. Nggak ngefek, padahal betapa kita demo mempersoalkan itu. Kenapa? Karena Jokowi dan juga sekarang dilanjutkan, mereka memelihara buzzer. Itu yang kemudian yang melakukan penyaringan terhadap apa yang dikemukakan pemerintah dengan masyarakat tidak sampai ke pemerintah. Bahkan sekarang Mbak Oki juga mengumumkan tadi, Komdigi sekarang punya tangan luar biasa. Dia bisa men-take down apa saja yang tidak benar menurut mereka dalam versi pemerintah. Itu kan jadi masalah. Gitu. Nah, apa mungkin Mbak Oki, kita sekarang meminta dalam hal seperti yang kita kemukakan tadi, tanggung jawab pemerintah ya. Baik tanggung jawab politiknya maupun tanggung jawab hukumnya seperti tadi Kanjuruhan, bencana Sumatera, dan berbagai halnya itu. Nah, tanggung jawab politiknya kan misalnya menteri-menteri atau pejabat yang bersangkutan kan pecat, kenapa sih nggak mau dipecat alasannya? Nah, yang paling saya harapkan nanti Mbak Oki gimana? Tanggung jawab hukum dong, kalau secara politik dia nggak mau pecat. Minta pertanggungjawaban hukum. Bencana Sumatera itu berapa pejabat yang bisa diminta pertanggungjawab hukum untuk bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi itu Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan segala macam. Kenapa kita tidak coba lakukan? Misalnya gini Mbak, oke maaf, saya ada menulis satu artikel, saya selesai beberapa waktu, tapi saya masih belum kirim ke media itu judulnya bangsa Indonesia harus belajar memenjarakan mantan presidennya. Kita itu harus bisa memulai itu. Betapa banyak bangsa lain memenjarakan. Apa salahnya kalau memang dia salah dalam konteks pertanggungjawaban tadi? Nah sekali lagi Mbak, oke. Kenapa apa mungkin kita bisa memulai ya bahwa pejabat-pejabat publik kita kalau tidak bisa dia diminta pertanggungjawaban politis yang saya artikan tadi presiden langsung pecat berhentikan, kita minta dong pertanggungjawaban hukum, proses di pengadilan. Dan itu kan bisa dilakukan melalui masyarakat, melalui lembaga swadaya masyarakat, melalui lembaga-lembaga apa dan segala macam. Karena ini tidak bisa dibiarkan terus-terus begini kan. Prabowo kan sudah menjadi pelanjut Jokowi, kita masih sangat heran kok bisa setiap saat ngacungkan tangannya hidup-hidup Jokowi dan segala macam. Dan satu hal yang sangat juga saya khawatirkan, kalau kemarin kan orang menganggap biasa sih kalau pendukungnya mengatakan kita dukung deh Prabowo 2 periode ke depan. Ini masih pagi loh, belum 1 tahun. Sebenarnya kan bukan di situ persoalannya. Yang kita khawatirkan bahwa dengan adanya tekad untuk melanjutkan periode kedua, maka seluruh kebijakan-kebijakannya akan diarahkan untuk memenangkan dia periode kedua. Itu saya kira Mbak, terima kasih. Ya, setuju semua Pak Ahkam, setuju. Bahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk penyiraman air keras saja itu jelas tidak akan tertentu. Lalu yang tahun lalu ya, Afan dilindas, kita nuntut pergantian pejabat di kepolisian aja tidak terjadi. Ya kita ngomong yang kemudian Kanjuruhan lah, apalah masih banyak lagi. Jadi akhiri impunitas yang tadi saya bilang, apa yang membuat kita masih kembali seperti ini karena memang penegakan hukumnya nggak berjalan gitu. Gitu. Terima kasih Pak Agam. Iya.
Nah, tapi Mbak Oki itu memang pertanyaan sih, maksudnya kan kita udah tahu bahwa sistem kita memang nggak benar nih ya, sehingga siapa yang akan menghukum siapa kan begitu kan? Nah, kita mau hukum si A, tapi yang mau menghukum itu kan orang-orangnya juga gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa menghukum si siapa gitu ya. Misalnya saja di dalam pesta babi itu kan yang bagi yang sudah nonton ya terang-terangan disebutkan misalkan bagaimana alirannya, siapa yang paling bertanggung jawab, termasuk orang-orang yang saat ini ada di kekuasaan. Tapi setelah tahu terus kita bisa apa gitu kan? Karena siapa yang akan menghukum siapa gitu. Nah, dalam konteks ini menurut Mbak Oki itu sistem yang mana dulu nih yang perlu kita rapihin dan bagaimana konkretnya di saat ini dengan kondisi yang seluruh kementerian dikuasain gitu kan? Bahkan hakim-hakimnya juga orang-orang terus bagaimana caranya? Mulai dari mana dulu nih? Menurut Mbak Oki gimana? Ya, kalau memang kita sudah sedemikian pesimis melihat sistem yang memang sudah sepertinya nggak bisa diharapkan, maka yang bisa kita harapkan memang masyarakatnya. Makanya memang kita harus menempatkan orang-orang yang betul-betul berintegritas untuk jadi presiden. Jadi ya sudah, nggak usah berharap pada rezim yang sekarang. Tunggu saja nanti pada pergantian rezim. Gitu mungkin jawaban saya, Mila. Kalau menunggu berarti 4 tahun lagi ya lama ya guys. Lama kan. Nah, makanya kenapa ada ide ya dari Pak Saipul misalkan bahwa kayaknya kalau nunggu itu bakalan lama dan mungkin sulit. Karena kan itu pakai cara yang legitimate gitu ya. Dan itu kan kita tahu bahwa legitimasi itu kepada orang-orang, orangnya itu sulit. Nah, mungkinkah kita menggunakan cara-cara yang juga legitimate tapi di apa namanya dibolehkan konstitusi tapi mungkin tidak mainstream begitu ya, tidak harus menunggu 4 tahun kemudian gitu. Nah, mungkin kita bicara soal prediksi ya Mbak Oki ya. Ini juga karena sudah mau menjelang habis gitu ya. Kalau menurut Mbak Oki nih ya ke depan dengan melihat situasi saat ini dan mungkin nanti 4 tahun ke depan ya kalau memang terus berlanjut, kalau nggak jatuh di tengah jalan. Nah, seperti apa prediksi Mbak Oki nih? Bagaimana respon masyarakat ke depan dan mungkin bagaimana lagi akan ada apa lagi yang dibuat oleh si presiden dengan menteri-menterinya, kebijakan apa lagi yang akan mereka buat? Dan kira-kira respon masyarakat akan seperti apa nih melihat situasi yang seperti ini? Ya, dalam 4 tahun sisa periode ini, militerisme akan semakin kuat, otoritarianisme akan menjadi model kepemimpinan, model politik. Memang satu-satunya jalan untuk masyarakat sipil saling memperkuat barisan. Kita sebarkan kesadaran ke sebanyak-banyaknya orang agar nggak ada lagi yang terbuai dengan goyangan gemoy, agar nggak ada lagi yang terbuai dengan kepalsuan-kepalsuan. 4 tahun lama, tapi 4 tahun juga bukan waktu yang panjang untuk berkompetisi memperebutkan kesadaran publik. Jadi dalam waktu 4 tahun ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun kesadaran publik, termasuk yang seperti kita lakukan malam ini. Gitu, itu yang bisa kita lakukan. Oke, jadi kayaknya Mbak Oki masih optimis 4 tahun ke depan ya, masih kita menunggu dulu sampai selesai masanya. Tapi kita akan Optimis pada melihat, masyarakatnya kayaknya, iya optimis pada semangat masyarakatnya. Tapi masyarakatnya untuk bisa masyarakat, merawat, iya, tapi ya untuk masyarakat bisa udah merawat akal sehatnya. betul. Kita sudah kita nih ya sudah berusaha untuk terus waras gitu ya. Tapi kan kewarasan itu kadang-kadang tertindis gitu ya dengan situasi yang nanti mungkin sangat bergejolak bisa jadi kan terjadi di tengah jalan ya. Itu menurut beberapa prediksi orang. Oke, kita hampir di ujung acara nih Kak Amel ya. Tapi mungkin satu orang lagi kalau ada yang mau ngobrol lagi, silakan saja dari Bapak Ibu yang lain. Di sini ada Bapak Alex ya dari Papua. Mungkin pengen bicara sesuatu, Pak. Halo Pak Alex. Pak Alex Runggare. Oke, tidak aktif ya. Oh ya, silakan Pak Alex mau bicara, Pak. Oke, tadi disinggung Malaysia. Aku ada pikiran, kita kenapa beda dengan Malaysia ataupun Singapura? Ada satu akar masalah. Di Indonesia korupsinya besar karena tata kelola yang jelek. Kenapa tata kelola yang jelek? Karena kita bermental revolusi. Ingat nggak, merdeka kita kan revolusi. Malaysia tidak revolusi. Dia pengalihan kekuasaan dengan tertib. Kelemahan Indonesia adalah tidak tertib. Tertib administrasi adalah kelemahan besar Indonesia. Demikian juga cara berpikir.
Kita itu berpikir, oh boleh otoriter. Nggak boleh. Karena kita bermental revolusi tadi itu. Nah, kesadaran ini yang memang tidak ada karena terbawa oleh semangat. Ingat nggak pidato kemarin itu? Semangat persatuan. Tapi di Pesta Babi beda lagi. Itu buktinya. Oke, itu komentar saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Alex. Mbak Oki mau merespon? Enggak, sudah sangat bagus. Ini mau penutup ya, saya tutup dengan puisi. Wis, Ini silahkan. contoh bagaimana memang sebagai sastrawan ya saya pakai karya sastra dalam menyebarkan kesadaran kreatif. Kita adalah Afan. Ini puisi yang saya tulis spontan saat Afan di Lindas Agustus 2025. Kita adalah Afan yang mati dilindas roda-roda penguasa, yang sekarat diinjak sepatu-sepatu si tamak. Kita adalah Afan yang mencari sesuap nasi di lumbung yang dikangkangi tikus berdasi, yang terus bekerja penuh nyali di hadapan anjing-anjing beramunisi. Kita adalah Afan yang terus hidup gentayangan, mengganggu tidur nyenyak mereka yang zolim dan sewenang-wenang. Terima kasih. Kita adalah Afan. Kita semua adalah Afan ya. Al-Fatihah buat almarhum ya di sana. Baik, terima kasih Mbak Oki ya. Kak Amel, kita sudah sampai di ujung webinar kita malam ini. Menarik sekali ya, ada banyak hal yang menjadi perbincangan kita, insight-insight baru, dan juga mungkin bagaimana terus merawat harapan tadi ya, dan juga gerakan bersama supaya kita terus bisa kuat, bisa bersama untuk melewati nih masa 4 tahun ke depan ya, paling tidak ya. Semoga 4 tahun saja cukup ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Oki untuk waktunya, untuk ilmunya, juga kepada Pak Renar, kemudian Pak Ahkam, dan juga teman-teman yang lain yang sudah memberikan kontribusinya ya, yang memberikan respon-responnya pada malam ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di webinar minggu depan seperti biasa ya. Kita tutup dengan video ya. Silakan Mas Bayu. Iya, Oke, terima terima kasih kasih. banyak. Terima kasih Selamat semuanya. Sehat-sehat semuanya.